Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Jadi di sini kami dari kelompok 14 kelas Lydia. Kami di sini akan membahas tentang cyber security threats. Yaitu ada saya sendiri, Muhammad Refah, di sini juga ada Faisal, Fawas, Jovan, dan Raya. Kami akan membahas bagaimana kami menganalisis sebuah data tentang ancaman-ancaman cyber security dan kami akan menggunakannya untuk memprediksi bagaimana ancaman yang akan terjadi di masa depan nantinya. Oke, pertama-tama adalah latar belakang kenapa kami mengambil masalah ini. Sekarang ini kita sudah memasuki era digital, di mana internet itu sudah tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagian besar kegiatan manusia menggunakan internet, sehingga data yang beredar di internet itu sudah sangat besar. Berdasarkan data dari Ericsson.com, pada kuartal 4 tahun 2025, jumlah lalu lintas data seluler mencapai 200 exabyte per bulan. Nah, data-data ini seringkali berisi data-data yang sensitif bagi para pengguna. Oleh karena itu, cyber security threat atau ancaman terhadap keamanan cyber sangat berbahaya karena dapat membuat data-data sensitif milik pengguna jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pada contoh-contoh di situ. Oleh karena itu, kelompok kami akan menganalisis data cyber security selama 1 dekade terakhir dari tahun 2015 sampai 2024 untuk mengetahui pola ancaman cyber security threat ini. Baik, selanjutnya tujuan penelitian kami, analisis ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan memprediksi pola ancaman keamanan cyber berdasarkan dataset historis ancaman keamanan cyber dari 2015 hingga 2024. Lalu terdapat 2 pertanyaan yang ingin dijawab melalui analisis ini, yaitu berapa jumlah insiden yang akan terjadi pada tahun 2030 dan tipe serangan apa yang akan mendominasi. Adapun analisis ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi tim keamanan cyber. Hasil analisis ini dapat membantu tim keamanan cyber dalam memprioritaskan jenis ancaman serta menentukan solusi dan mekanisme pertahanan. Lalu dapat bermanfaat juga bagi organisasi atau perusahaan. Diharapkan hasil analisis ini dapat dijadikan acuan dalam merancang strategi keamanan cyber. Jadi di sini dataset yang kami gunakan adalah data Global Cyber Security Attacks dari tahun 2014 sampai 2025 yang terdiri dari 10 kolom. Nah, kolom-kolom ini nantinya akan berkontribusi terhadap analisis yang akan kami lakukan terhadap prediksi bagaimana ancaman cyber attacks di masa depan nantinya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa visualisasi terkait data yang kami peroleh. Di sini ada pie chart terkait frekuensi insiden per attack type-nya. Kemudian ada frekuensi insiden per sumber serangan. Lalu ada time series terkait jumlah kasus per tahun dan total kerugian finansial per tahunnya. Lalu ada scatter plot terkait bagaimana hubungan antara jumlah user yang terpengaruh dengan kerugian finansial dan lama penanganan dengan kerugian finansial yang terjadi. Lalu juga ada box plot terkait hierarki, bagaimana perbandingan antara negara-negara yang terpengaruh oleh serangan-serangan cyber ini dan terkait industri-industri yang terpengaruh juga di sebelah kanannya. Baik, akan dilanjutkan tentang statistika deskriptif dari dataset ini tersendiri. Jadi bentuk dataset ini terdiri atas 3.000 baris dan 10 kolom. Kemudian dataset ini tergolong cukup baik karena tidak ada data yang hilang dan sumbernya diambil dari Kaggle. Jadi ini adalah statistika deskriptif dari data kuantitatif. Terdapat 3 jenis data yang bersifat kuantitatif dari dataset ini, yakni financial loss, number of affected users, dan incident resolution time yang dianalisis dari segi mean, median, nilai minimum, kuartal 1 sampai kuartal 3, nilai maksimum, jangkauan, kemencengan, dan kurtosisnya. Dan ini adalah statistika deskriptif dari data kualitatifnya. Terdapat 6 jenis data kualitatif atau kategorial pada dataset ini yang meliputi country, attack type, security vulnerability type, attack source, affected industry, dan defense mechanism type. Yang dianalisis dari segi jumlah kategori berbeda, kategori modusnya, dan frekuensi kategori modus. Dari statistika deskriptif ini, kita dapat memperoleh beberapa insight. Yang pertama adalah risiko cenderung tidak dapat diprediksi.
dengan nilai kurtosis di sekitar minus 1,2 dan skewness yang mendekati 0. Ketiga variabel kuantitatif ini cukup seragam sehingga baik serangan kecil maupun serangan besar sama-sama berkemungkinan terjadi. Dan yang kedua, ancaman serangan siber juga variatif. Jadi ancaman siber ini tidak hanya datang dari hacker biasa, tapi juga dapat datang dari suatu aktor negara yang terorganisir dan sistematis. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa serangan siber ini dapat menjadi front peperangan baru dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya adalah terkait statistika regresi. Jadi pada bagian ini itu dijelaskan hubungan antara variabel tahun dan jumlah serangan. Nah, berdasarkan data yang kami kumpulkan dan setelah kami olah, persamaan regresi yang didapat antara variabel tahun dan jumlah serangan adalah Y sama dengan 2,56X ditambah dengan 288. Nah, dengan menggunakan model tersebut, jumlah serangan pada tahun 2030 diprediksi sebanyak 327 serangan. Nah, untuk prediksi pada threat type, kami menggunakan metode meregresikan masing-masing threat type. Jadi pada masing-masing threat type kami regresikan dan kami cari prediksi jumlah threat type di tahun 2030. Nah, berdasarkan hasilnya didapatkan bahwa di tahun 2030 threat type yang paling banyak adalah ransomware. Maka kesimpulan dari analisis ini berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dapat ditarik dua kesimpulan utama, yaitu berdasarkan pemodelan regresi linear didapatkan persamaan berupa Y sama dengan 2,56X ditambah 288, di mana X merupakan variabel tahun dan Y merupakan jumlah insiden. Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga hasil prediksi pada tahun 2030 itu ada 327 insiden. Lalu, yang kedua berdasarkan analisis regresi linear terhadap masing-masing threat type dan jumlah serangan tiap tahunnya, didapatkan bahwa tipe ransomware diprediksi menjadi threat type yang paling dominan pada tahun 2030. Cukup sekian yang bisa kami bahas dari analisis terkait ancaman cybersecurity di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.